Halo, pada video ini saya akan menjelaskan tentang potential divider. Potential divider ya. Apa itu potential divider? Potential divider sesuai namanya pembagi potensial atau pembagi tegangan. Jadi misal kita memiliki V voltage ya, voltage sebagai contoh 12 volt, kemudian kita bagi jadi 5 dan 7. Nah, itu namanya potential divider. Jadi potential divider itu adalah sebuah sirkuit dalam dunia elektronika yang memiliki fungsi untuk membagi tegangan. Nah, bentuk sirkuitnya itu seperti ini. Sebagai contoh ini baterai, V in-nya atau V input ya. Sebagai V input ya, V input, dan di sini nanti dia terhubung dengan dua resistor ya. Dua resistor. Dan balik lagi seperti ini. Nah, ini namanya potential divider. Dan di sini ada Vout 1, Vout 1, dan ini R1 ya, resistan yang pertama, ini resistan yang kedua atau resistor yang kedua, dan ini Vout yang kedua. Apa itu maksud Vout 1, Vout 2? Nah, ketika kita hubungkan dua titik ini ya, dua titik ini dengan voltmeter. Voltmeter itu adalah alat mengukur tegangan. Nanti ada nilai itu, berapa tegangan luaran daripada Vout 1 itu. Ya, itu nilai daripada Vout 1. Nah, sama juga dengan Vout 2, jika diukur dengan voltmeter nanti akan muncul sebuah nilai. Nah, berapa nilainya? Berapa nilai Vout 1, berapa Vout 2? Nah, ini namanya potential divider ya, bagi tegangan. Ada beberapa konsep yang perlu kalian ingat ya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya, biar tidak bingung. Sebagai contoh, R1 ini nilainya 2 ohm. Ya, hambatannya 2 ohm. R2 itu 1 ohm. Nah, V-in-nya misal 6 volt. Pertanyaan saya, berapa Vout-nya? Berapa volt? Vout 1 dan Vout 2. Berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian harus paham tentang beberapa konsep. Pertama, dari baterai ini, V-in ini kan nanti mengalir current ya. Current-nya flow through this wire ya, sebesar I. Dan current-nya akan mengalir juga ke resistor R1 sebesar I juga. Dan dia terus mengalir ke resistor 2 sebesar I juga, seperti itu. Nah, berapa nilai I? Nah, ini berlaku hukum Ohm. V sama dengan I R ya. Nah, V-nya adalah V in. I itu adalah current-nya, R itu adalah resisten R1 tambah R2. Nah, jadi bisa dihitung sama dengan I sama dengan V dibagi R, betul? 6 dibagi berapa ini? 2 tambah 1, 3 ya, 3 ohm ya. 2 tambah 1 sama dengan 2 ampere. Jadi, current yang mengalir melalui sirkuit ini, rangkaian elektronik ini adalah 2 ampere. Nah, current yang sama juga 2 ampere itu mengalir melalui resistor ini ya, resistor R1 ya, dan resistor R2. Nah, dengan begitu kita bisa dengan mudah mendapatkan Vout 1, berlaku Vir lagi ya, hukum Ohm lagi. Nah, ini Vout 1 maksudnya Vout 1 I1 R1. Nah, sehingga Vout 1-nya dapat deh. I1 nya berapa? I1 itu I yang tadi yang mengalir 2. R1 nya ya 2 ampere. 2 ampere 2 ohm. Ya 2 ohm. Jadi dapatlah ternyata Vout 1-nya adalah 4 volt. Sekarang Vout 2-nya. Vout 2-nya ya sama, berarti I2 R2 kan. Nah, I2-nya berapa nilainya? Yang karena melalui resistor ini. Yang nilainya I tadi kan sama dengan I yang ini. Nilainya berapa I-nya? I-nya 2 ampere. Resistannya 1 ohm. Jadi ini 2
volt ya VOUT 2-nya. Seperti itu ya potential divider ya. Jadi VIN-nya 6 volt itu terpecah menjadi 4 dan 2 atau terbagi ya. Namanya juga sesuai dengan namanya divider, pembagi. Nah, ada cara mudah untuk menyelesaikan ini. Cara mudahnya adalah seperti ini. Cara mudahnya kalau kita perhatikan ya, misal ini saya buat ulang rangkaiannya berlaku seperti ini. Ini VIN, ini R1, ini R2, ini VOUT 1, ini VOUT 2. Nah, berlakunya seperti ini. Berlaku hubungan bahwa VIN, oke, ini harus diingatin. VIN itu sebanding dengan R1 plus R2. Oke, sedangkan VOUT 1 itu sebanding dengan R1 dan VOUT 2 sebanding dengan R2. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ini kita balik lagi ke contoh tadi. Ini berapa? Tadi 6 volt ya. Dan ini 2 ohm ya, 2 ohm, R1-nya R2-nya 1 ohm. Nah, coba sebanding tuh yang pertama, VIN itu sebanding dengan R1 plus R2. Nah, VIN-nya berapa? 6. Sebanding dengan R1 plus R2. R1-nya berapa? 2. R2 1. Berarti ini 3 ya, 2 tambah 1. Nah, dari 6 ke 3 itu berapa kali lipat? 2 kali lipat kan? Betul? Oke. Nah, sekarang kita ke VOUT 1. VOUT 1. VOUT 1. Nah, itu R1-nya berapa? Sebanding dengan R1 berarti 2. Nah, ini juga berlaku. Dari kiri sini ke sana itu 2 kali lipat. Sama juga dari sini ke sini itu 2 kali lipat. Ya, berarti VOUT 1-nya berapa? 2 kali lipat. Dibagi 2 ya, sorry. Ini dibagi 2. Ya, setengahnya. Sorry. Ini setengahnya. Ya, setengahnya. Oke, setengahnya. 6 ke 3 itu setengahnya. Berarti VOUT 1 ke 2 berapa? Setengahnya. Berarti ini adalah 4 volt. Berarti ini 4 volt. Itu cara cepatnya. Nah, sama juga VOUT 2. VOUT 2 itu sebanding dengan R2. Sebanding dengan R2 itu 1 ohm. Berarti dari sini setengahnya. Berarti sebelumnya berapa? Berarti sebelumnya 2. Berarti di sini 2 volt. Itu cara cepatnya ya. Oke, harus diingat ya. Nah, kalau dirumuskan tuh kayak gini rumusnya. Rumusnya itu VIN per R1 tambah R2 itu sama dengan VOUT 1 per R1 sama dengan VOUT 2 per R2. Nah, inilah rumusnya. Ya, rumusnya seperti itu. Tapi saya sarankan jangan hafal rumus, tapi kalian paham saja konsep ini yang sebanding-sebanding ini. Oke. Nah, coba saya punya soal seperti berikut. Soalnya, nah seperti ini. Oke, coba kita ambil soal tersebut ya. Kita ambil soal tersebut. Nah, ini soalnya. Okay, the diagram show a circuit contain two resistors of resistance 1 ohm dan 2 ohms. A voltmeter is connected across the 1 ohm resistor by connecting P to X. Jadi ini ada voltmeter. Ya, voltmeter alat mengukur tegangan. Itu kalau dikonekkan P to X itu terbaca. The reading on the voltmeter is 6 ohm. Jadi ini 6 ohm. 6 ohm lagi 6 volt. Ya, kalau ini dihubungkan
ke voltmeter terbaca 6 volt. Nah, pertanyaan, P is moved to point Y in the circuit. Jadi P-nya itu dipindah ke sini. What is the new reading on the voltmeter? Berarti apa yang diukur? Ingat ya, yang diukur tuh di sini. Sorry. Ini kan awalnya seperti ini. Awalnya di sini kan P-nya. Nah, sekarang pindah P-nya tuh ke sini. Berarti yang diukur apa? Yang diukur tuh V-in. V-in kalau dari ujung ke ujung, dari sini ke sini ya. Dari ujung ke ujung, dari sini ke sini. Itu sama kayak kalian ngukur dari sini ke sini. Kan terhubung kabel ya. Ini kan terhubung. Ya, ini kan terhubung. Berarti yang kalian ukur tuh V-in-nya. Oke, V-in-nya. Nah, berlaku kayak tadi. Oke, berlaku perbandingan tadi. Ingat caranya gimana? Coba kita balik ke sebelumnya. V-in itu sebanding dengan R1 tambah R2. Harus diingat ya. Vout 1 sebanding dengan R1. Vout 2 sebanding dengan R2. Nah, berarti kayak gini. Ini kita anggap R1. Ini R2. Berarti R1. R1. Coba. Mana tadi? Oh, oke. Begini. Coba saya hapus. Berarti R1 betul sebanding dengan 6 volt. 6 volt kan R1-nya itu sebanding dengan R1. R1-nya berapa? 1 ohm. Berarti dari sini ke sini atau sebaliknya sama aja ya. Dari kiri ke kanan atau ke sini berapa? 6 kali ya. Kalau saya balik ya, balik aja lah biar mudah. Saya balik ke sini. Nah, dari 1 ohm ke 6 itu berapa? 6 kali ya. Nah, ingat ya, itu untuk yang resistor ini. Nah, berarti V-in itu R1 tambah R2 ya, berarti berapa? 3 ya. Nah, 3 ke sini itu berapa kali? 6 kali juga. Berarti 3 ke 6 kalinya berapa? 18. Berarti V-in-nya 18 volt. Selesai. What is the new reading on the voltmeter? Ya, 18 volt. Simple. Nah, pertanyaan saya, misal saya ukur ini. Ini kita hapus yang ini ya. Hapus semua. Kita bersihkan. Sekarang voltmeternya saya cabut ini ya. Ini saya cabut. Saya ganti di sini. Dari sini ke sini voltmeternya. Berarti yang diukur apa? VO2. VO2 ya, mana VO2? Berarti perbandingannya gimana? Berarti kayak gini. Sama, berarti VO2 resistornya berapa? 2 ohm ya. Berarti dari sini ke sini 6 kali lipat. 6 kali lipat. Nah, 2 ke 6 kali lipatnya berapa? Berarti 12 volt. 12 volt. Berarti ini terbacanya nanti 12 volt. Ini 6 volt. Dan ini V-in-nya 18 volt. Seperti itu. Ya, gampang ya. Oke. Nah, saya punya satu soal lagi sepertinya. Nah, soalnya seperti ini. Coba kita selesaikan. Oke, saya ambil ini soalnya. Tunggu dulu, gimana caranya. Oke, seperti ini. Nah, ini soal nomor 2 ya. Kita selesaikan. Nah, ini soalnya. Nah, ini potential divider ya, atau pembagi tegangan. Nah, soalnya seperti ini ada sirkuit. Nah, ini R1-nya 20 ohm, R2-nya 5 ohm. Dan soalnya yang seperti ini. Jika if Vout1 is 4 volt. Jadi Vout ini 4 volt. Pertanyaan, what is the value of Vin? Vin-nya berlaku kayak tadi. R1 4 volt itu berlaku dengan sebanding dengan R1-nya yang sebelahnya. Berapa R1-nya? 20 ohm. 20 ohm. Nah, ini berapa kali lipat? Dari sini ke sini. 5 kali lipat.
Oke. Nah, berarti Vin itu ke R1 plus R2 ya, berlaku yang tadi ya. Ingat, jangan lupa ini. Vin itu ke sini R1 plus R2. Jadi Vin itu 20 tambah 5, berarti 25. Berarti dari kiri ke kanan 5 kali lipat. Berarti berapa ini? 5 volt. Betul nggak? 5 kali 5 kan 25. Oke, Vin-nya adalah 5 volt. Selesai. Oke, pertanyaan saya berapa Vout 2? Vout 2. Oke, Vout 2 itu sebanding dengan 5 ohm ya. 5 ohm, ingat 5 kali lipat. Berarti sebelumnya berapa? 1. Ini 1 nilainya. Berarti ini 1 volt. Simple. Oke, terjawab ya yang A ya. If Vout 1 is 4 volt, what is the value of Vin? Vin-nya 5 volt. Oke, kita coba jawab soal yang berikutnya. What is Vout if the resistor R2 is replaced with a 30 ohm but resistor R1 remain the same? Nah, jadi ini diganti nih katanya. Ini diganti. Coba ya. Ini diganti jadi 30 ohm. Nah, pertanyaan what is Vout if the resistor R2 is replaced? Nah, Vout-nya mana? Ya, dua-duanya. Vout 1, Vout 2 ya. Vn-nya berapa? Vn-nya tetap ya 5 volt. Kita anggap saja Vn-nya sama 5 volt dan ini 30 ohm. Nah, berarti Vout satunya berapa? Nah, cara jawabnya coba kita ke next page ya. Saya ambil gambar tadi ya. Mana-mana. Kita tetap ambil gambarnya. Oke. Ini 30 ohm ya, diganti ya. Nah, ini Vin-nya 5 volt. Oke. Vout satunya berapa? Itu kan pertanyaannya. Ya sama, caranya sama, simple aja. Berarti pakai perbandingan. Jadi Vout 1 itu sebanding dengan 20 ohm. Ya, Vout 2 itu sebanding dengan 30 ohm. Nah, Vin ya, Vin itu sebanding dengan jumlah ini 20 tambah 30 50 ohm. Nah, Vn-nya berapa? Vn-nya 5 volt. Ya 5. Berarti 5 ke 50 itu berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Berarti ini juga 10 kali lipat, ini 10 kali lipat. Jadi dapat deh Vout satunya berapa? Dari kiri ke kanan 10 kali lipat. Berarti ini 2. Ini berapa? Nilai ini 3, ini 5. Ya berarti ini Vout satunya 2 volt, Vout 2-nya adalah 3 volt. Gampang ya, seperti itu ya caranya. Terjawab ya, berarti jawaban yang ini Vout 1 2 volt, Vout 2 3 volt. Selesai. Oke. Nah, pertanyaannya yang berikutnya, if resistor R2 is replaced with a thermistor, how does Vout change when the thermistor is cold or hot? Nah, kita harus ingat thermistor ya. Thermistor itu komponen yang resistannya berubah terhadap suhu ya. Jika suhunya dingin, apa yang terjadi? High resistance. Kalau suhunya panas, low resistance. Harus ingat itu. Ya, coba saya copy ini ya, copy ke oke. Nah, saya masukkan ke sini lah. Nah, ini kan soalnya. Oke, ini soalnya. Oke, nah. Oke. Nah, saya bisa R2-nya diganti dengan thermistor. Nah, ingat ya cara thermistor yang di video sebelumnya LH, H,
L berarti low temperatur, high resistance ya. High temperatur, low resistance. Nah, ini harus diingat ini. Nah, pertanyaannya bagaimana VO change when the thermistor cold? Oke, yang cold. Cold itu apa? Low temperatur. Nah, ketika cold, dingin, resistance-nya naik ya. High resistance. Berarti yang diganti yang mana? R2 ya. Oke, ini yang diganti. Jadi bisa dibilang seperti ini. Ini nggak ada. Oke, tapi ini diganti bukan resistor, tapi thermistor. Simbolnya kayak gini kan. Simbolnya. Oke, garis patah. Coba ya saya perbaiki ini dulu. Nah, ini nggak ada. Nah, ini diganti dengan sebuah thermistor. Nah, R2 ya, bukan R1 ya diganti. Nah, kalau dingin, itu high resistance. Berarti R ini, ibaratnya R ini tuh naik. Apa yang terjadi kalau R ini naik? Otomatis Vout yang sebelahnya, Vout 2, ini naik. Oke, paham ya? Jadi Vout 2-nya itu naik. Kalau suhu di sini dingin. Ya. Kenapa? Karena ini anggap saja ini R2 ya. R2 dari thermistor. Ingat R2 itu sebanding dengan Vout 2. Kalau R2-nya naik, ini ikut naik. Ya, seperti itu ya. Berarti jawabannya Vout 2 ya, when cold ya. When temperature is cold, Vout 2 increasing. Is increasing ya, meningkat. Sedangkan Vout 1 ya, kalau VO2 naik ya, ini ada berlaku kayak gini. Jika VO2-nya naik, otomatis VO satunya itu turun, ya berkebalikan. Oke, ini ketika cold, dingin. Nah, kalau hot, panas misalnya. Apa yang terjadi? Kalau hot itu high temperature, berarti resistance-nya turun. Berarti ini turun, R2-nya turun. Kalau R2-nya turun, ya R2-nya turun ya, kan sebanding ini R2 sebanding dengan VO2. Kalau R2-nya turun, otomatis ini ikut turun. Berarti VO2 will decrease. Ya, sedangkan VO1 ya increase. Itu jawabannya ya. Oke, terima kasih. Saya berharap kalian paham dengan potential divider ini. Sebenarnya yang kalian perlu pelajari itu perbandingan ya, ratio atau ya perbandingan untuk memahami potential divider. Seperti itu. Saya berharap kalian memahami, menonton video ini secara seksama, hati-hati, biar ilmu yang mau saya sampaikan tuh kalian serapkan dengan maksimal. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.